Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua. Ada Biru biasanya Bro Ogan, Bro Ayung tetap di sini yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum menuju ke Bro Ayung, seperti biasa pula kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Dan ya nggak usah pakai lama-lama, langsung aja ke Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa tanya apa kawan-kawan dulu, kawan-kawan Ngobor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua, ada Mas Biru, ada saya di Ngobor. Kita akan nge-share cerita-cerita horor, niatnya seperti itu. Betul. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Baik, ini ada sebuah cerita yang terjadi 2 hari yang lalu. Dua malam yang lalu. Jadi kejadiannya begini, seperti biasa kami di Tumaritis, enggak semuanya, tapi kami mewakili, saya dan teman-teman di lingkup saya begitu. Circle bahasanya kalau orang sekarang ya, di circle saya. Terus kalau udah siang pada nyambut gawe, pada kerja, malamnya biasanya nungguin larut, ngumpul, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong. Apalagi sekarang kan lagi dingin banget ya, bikin tabunan begitu. Api unggun Ya. lumayan, nggak terlalu dingin. Terus kalau misalnya ada yang ngajak iseng-iseng yuk main reminan apa itu yuk hitungan, ya main-main begitu sampai biasanya jam 12 nanti pulang, besok aktivitas seperti itu. Nah malam itu berkelebihan bocah, artinya biasanya itu nggak terlalu banyak, itu banyak banget. Akhirnya kan yang ngalah yang biasa main nggak duitan, menyingkir biasa, gitu. Menyingkir, yang lain aja dulu yang jarang-jarang datang karena memang bocah itu banyak. Kemudian dimulailah ritual tersebut, ya kan, main remi, muter yang ngocok siapa, paito dan ceng-cengan lah, lucu-lucuan seperti itu. Yang lain yang mainan HP, ada yang ngobrol. Yang penting api tetap menyala biar gak terlalu dingin. Terus di situ yang lagi duduk berempat antara lain Mas Agus, yang namanya Mas Agus ini dengannya juga pasti paham, insya Allah. Terus iya, bercandaan seperti biasa lah kayak gitu, cuman pas main itu sekitar berapa putaran, terus hampir baru setengah jam, beliau itu HP-nya digeletakin itu bunyi. Cuman saking asiknya itu suaranya juga kalah sama musikannya Bro Tuyeng, kan dia kencang banget kalau nyetel dangdut apa itu di HP. Ada yang bilang, Gus, HP-nya mau nih, gerayangannya sebelah sini, tuh kopi ini. Angel kopi ini tengen malah anunya ke kiri, di sini kopinya sendiri. Akhirnya kan ampar-amparan kayak mau bubar begitu. Pada ngakak-ngakak, pas diambil handphonenya itu masih panggilan, ada ternyata itu istrinya. Jadi kayaknya penting kok pateni sini. Gimana saya balik ada kedengaran seperti itu. Sekarang pulang sorry ya digantiin dulu. Nah apa Gus pengen iya emang bener kayak gitu. Itu kok tahu ya tahu lah. Iya kan diriku di sana juga iya roknya gitu, dalemannya sukmanya bisa membelah diri kayak amuba ya terus akhirnya ya wis diganti nama yang lain. Hampir mau setengah jam belum ada tanda-tanda Agus itu balik lagi. Udah dibikinin kopi. Orang dia itu militan, kalau memang udah main kartu tanggung jawab, nggak biasa pergi kalau belum selesai. Nah ini karena memang ada panggilan darurat, begitu lama ya nggak pulang-pulang. Agus gue temen nyucus apa ya, ada yang seperti itu banyak ya, kayak tadi perkiraannya suwe jebule padahal di sana ngobrol dulu, nyucusnya pas bentar. Akhirnya balik lagi lah dia setelah setengah jam lebih, terus dengan wajah yang agak pucat, ya Gus gitu. Iya, Gus, ada ya seperti itu. Tapi ketika mimiknya emang serius, kita juga memahami udah pada gede kan ya. Ini kayaknya masalah, entah istrinya itu marah-marah, apalagi ngambek, atau ada masalah yang lain. Dia juga punya anak kecil, rewel atau meriang.
ada satu yang nyelemong yang namanya Udin. Nah ngapa Mas Agus seperti itu? Kenapa? Tanggung, saya tadi ngopi baru sedikit ya balik lagi. Yang lain ngomong lagi, kayaknya ada yang serius, kayaknya ada yang serius. Akhirnya dia bukan ngomong ke yang lain tapi justru mepetnya ke Mas Tuying. Yang kontrol lah, yang kontrol lah. Liatin, tolong liatin keadaan istri saya. Yang Tuying ya senengnya bercanda. Wong kamu baru aja pulang, masa saya suruh ngontrol ke sana. Emang boleh. Aja guyonan ke serius, dia ada strike gitu kan. Emang kenapa? Enggak, tadi itu telepon. Tapi saya kan kalau di sini ya bocah berisik banget, akhirnya ada mepet ke sana dekatnya Ranggon. Ternyata istri bilang tadi di pintu kamar ana wong wedi dhuwur. Ana wong wedi dhuwur ada setan hitam tinggi besar. Iya, bahasa Indonesianya begitu ya, Vi. Wong wedi dhuwur, orang tinggi, orang gede tinggi. Ada orang gede tinggi di pintu. Kapan? Yang lain akhirnya kan berhenti aktivitas. Ini menarik sih kalau misalnya yang masalah hantu pasti pada gini semua, Bi. Terus kapan Gus? Nanti perasaan aja kali. Nah serius? Iya, kita tahu kalau istrinya dia sering ada gangguan seperti itu. Nanti di mana? Di pintu. Terus ya saya pulang, kamu mau ngusir? Ya enggak, batiri baik, siapa tahu temenin aja. Wong istri langsung nelpon. Berarti pas lagi nelpon masih ada. Terus kamu pulang, ada apa enggak? Enggak ada. Kuruh nih bojone aku. Mungkin bohong. Karena mungkin pengen atau apa. Tapi kalau saya lihat dia itu kalau lagi pengen sesuatu dia nggak begitu caranya. Kalau tak lihat dia itu pucat. Anak udah tidur tapi dia di pojokan posisinya dan bukan di atas ranjang tapi di bawah antara lemari pakaian yang plastik itu, di bawah ini benar-benar begini. Mas gue itu ya saya malah berdirinya di pintu nggak ada apa-apa, tapi saya nggak bisa ngeliat seperti itu. Rasanya tuh berat, jadi pintu itu ngomplong, saya masuk itu ngomplong separuh dan saya nggak nyentuh daun pintunya sama sekali, tapi kayak seolah-olah ada yang apa sih ngalangin badan saya, jadi mau masuk itu susah. Ada sekitar ya mau begini mau masuk tuh kayak ada yang ngalangin, entah yang tebel-tebel nggak tahu lah seperti rasanya. Saya mundur sedikit baru saya masuk kedua kalinya itu plong kayak gitu kan, tapi hawanya itu gak enak, baunya kayak semacam putin-putin bakar katanya, kayak singkong yang dibakar. Wah, jangan-jangan makhluk sing biasa katanya. Itu kalau misalnya identik yang baunya singkong bakar itu kan genderuwo, Bi. Umumnya seperti itu yang diyakini di sana. Terus ada lagi Gus, saya langsung berdiriin istri saya kan. Orang apa kan nggak ada apa-apa. Kenapa sih ini ada saya? Kalau kamu aja takutan. Nah kalau saya takutan kenapa kamu ngebel saya katanya. Buat teman mending kalau ada kamu kan mending. Jangan pergi lagi ya, jangan pergi lagi. Manggilnya kan ayah. Nah itu saya berdirikan istri, saya kasih minum lah, saya minumin segala macam. Emang kamu ngelihatnya di mana? Di pintu, itu pintu mungkin 180 ya umum. Itu lebih dari itu. Jadi tingginya itu hampir mau ke atas itu apa? Langit-langit. Dia nggak ada langit-langit, nggak ada. Wubung. Iya, mau ke hubungan ke sana. Jadi kalau di pintu kayak mau dengkul ke atas sedikit. Gede banget ya. Itu nggak kelihatan mukanya, yang jelas hitam semuanya dan di pintu itu kayak kaki satu, berarti yang lain di tembok kakinya. Wah ngelumen, kamu kebanyakan nonton HP mungkin. Jadi yang unik, padahal dia sering kadang-kadang kesurupan si istrinya Agus. Kalau jalan sore udah mau maghrib itu kena ngelihat seperti itu, atau dipegang lah kalau orang tua itu didemek, kesambet sering kayak gitu. Tapi uniknya dia seneng lihat yang horor-horor, kalau di HP gitu ya. Seneng lihat penampakan walaupun kimos-kimos tapi seru katanya. Akhirnya si Agus ngomong, paling ke gawangnya lu gara-gara dok, kamu cari masalah aja, ke bawah lu itu ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Aku nggak mimpi, kalau aku mimpi sih mending. Aku nggak mimpi. Wong tadi baru nidurin bocah. Terus aku mau ganti baju, kan nanti katanya ayah pulangnya nggak malam-malam. Maksudnya mau sesuatu mungkin. Saya ganti baju lagi nggak celana kayak gitu. Di pintu udah begitu, tadinya kecil katanya. Tadinya kecil dan aku
kalau ngeliat masih hitam-hitamnya kayak orang lah, kayak ayah, mirip pertamanya kayak ayah. Kayak saya gimana? Mukanya semuanya, tapi ayah yang nggak pakai baju. Postur gitu. Iya, posturnya. Agus itu kan kalau buka baju kotak-kotak semua, Bi. Jadi nggak ada buletannya, kotak semua ini kan. Jadi Nggak cuma enak berarti. Nggak enak. nggak enak. Nggak ada Nggak buletannya. ada buletannya. Maksudnya dia kan biasa yang kerja berat itu kotak-kotak semua kan. Perutnya itu six-pack, pakai celana pendek. Tadinya ayah kan nggak ada motornya, kok tahu-tahu di pintu, sedangkan pintu itu tertutup, nggak dikunci sih memang. Saya hampir mau ngomong ya, langsung jadi ireng dur kayak gitu. Wah, saya mau teriak takut dede bangun, mertua bangun, akhirnya bisa nelpon sampean, langsung ngumpet di situ. Kia apa kia? Jadi ada jas hujan itu buat nutupin dia sendiri, digituin. Terus aku lebatin aja begini, saya tutupin sambil WA-an sama situ. Terus nggak dibalas, saya tak telepon. Akhirnya Agus kan balik lagi ke tempat tongkrongan kita. Bisa ditinggal, bilang bisa ditinggal orang kayak gitu. Ya aku ngomong itu hanya kegawangnya lo, kegawa mimpi aja. Dan istri nggak tahu. Habis saya pulang kayak ngerasa nyaman atau gimana, tidur, tapi tak temenin tidur. Akhirnya dicucus, nunggu loh. Nantinya kecil, ngomong nantinya kecil. Saya balik lagi ke tempat kita. Belum, ya enggak. Enggak, balik ke tempat kita, terus nggak mau main, dilanjutin yang lain. Main remi itu nggak lanjut. Gitu. Nggak lanjut. Dingin bro, ayo nggak? Emang. Di luar aja dingin, di dalam banget, bener. Lebih dingin. Iya. Akhirnya lanjutlah ngobrol sama yang lain, termasuk saya ngobrol begitu kan. Terus besok harinya dia itu, kamu lagi nggawe apa sih? Lagi nyambut gawe apa? Lagi kerja apa? Aku lagi nggak kerja, cuman lagi bikin bangku, kayak bangku di depannya Brotomi itu loh. Bangku-bangku yang kayak gitu. Oh, berarti banyak nebang-nebang bambu dong. Ada kalau kamu itu mau buat benerin kolam ikan. Aku kan kolam ikannya itu yang buat ininya udah rada hancur. Ada, boleh aku bilang gitu. Nebang dewek, kalau saya bayar. Yang penting kesana aja situ, yang potong-potongan pendek itu banyak. Ya wis, janjian ketemuannya kemarin itu, Bi. Pas kesana, tak lihat-lihat kebunnya juga sama teman-teman yang lain, lagi pada off juga kan. Pas kamu nebangnya di sini, iya. Loh, saya primena itu nggak ada hubungannya sama yang cerita lagi malam, Pi. Tapi dia lagi cerita sendiri. Kemarin saya nebang di sini ada yang aneh loh. Ada yang aneh gimana? Jadi sesiang itu ya, hampir mau jam 1:30 apa jam 1:30 lah, pulang dari sini aja. Di tempatnya dia di belakang rumah, dapuran bambu yang banyak itu sampai nggak nembus cahaya matahari sama sekali. Di bawahnya bersih karena sering disapuin, hanya beberapa yang jatuh baru itulah, ini daun-daunannya. Kamu nebang di sini? Iya. Oh iya, hawane bisa nggak enak banget, sampai detik ini aja saya ngerasain nggak enak, kata si Agus. Lah biasanya saya duduk-duduk di situ, kadang-kadang ngomong bocah. Tapi saya kemarin lagi nebang pohon bambu itu, kayak ada yang ngomong aja itu jangan. Tapi suaranya siapa? Masa mirip kayak suaranya saya sendiri. Saya dengar kayak suara saya sendiri. Wong ya lebaynya mungkin bahasa hati kali, kata si Agus kayak gitu. Tapi wong saya perlu, ya saya tebang aja, mipil pelan-pelan yang paling luar. Itu kan ada bambu yang namanya kasab batu. Itu nggak terlalu gede tapi tebel dagingnya. Bagus itu untuk bikin apalah bangku segala macam. Saya nebang-nebang itu ada semacam, saya pikir kayak orang bekas dulu itu kan, kalau orang kuna nyukur rambut biasanya perempuan ada diseselin di sesuatu tempat lah, di pojokan rumah. Atau dikubur kadang-kadang diuntel-untel ditaruh di selagan bambu. Tak pikir itu rambutnya mama saya atau orang tua dulu lah kayak gitu. Jadi kan rambut di situ kan. Jadi saya kosrek pakai gergaji. Tapi sebelah dalam sana. Itu di mana, di rumah atau? Enggak, di belakang tempat itu yang kita datangin. Jadi dapuran bambu. Tapi agak nyelak di dalam dan enggak namanya rambut yang udah diuntel-untel begitu kan, kayak enggak panjang begitu kan ya. Ya cuman sakruwelan dan dia enggak memastikan itu rambut sebenarnya. Cuman sesuatu lah. Itu apa sih ya, sambil gorong-gorong begini. Jalan yuk, pertamanya sih embet-embet kayak gitu loh, embet-embet kayak ada di dalamnya ada kodok lah, kayak buat sembunyi kodok itu embet, apa tak cutik-cutik,
pakai ujungnya bambu, kan ada yang lancip itu ya, yang kecil. Tak cudik-cudik itu, tek apa sih, hehe, apa sih itu ngomong sendiri, emang kamu sendirian, saya sendirian, tak cudik-cudik begitu. Yang tadinya gulungan begitu ya, jadinya gulungan lah, tapi nggak banyak memang, di bawahnya itu kayak tanah-tanahnya yang di dapuran bambu kan cenderung kayak halus, pasir halus begitu. Dia itu ikut kerembet begitu, kayak tali yang buyar begini, gimana sih, kayak gitu, dan itu jalan masuk ke dalam. Apa, saya kaget di situ, rambutnya apa ya, saya cari-cari sampai saya gorek-gorek, baru ada suara yang bikin saya berhenti. Itu pasti ada ular di situ, karena memang umum kalau di dapur-dapuran bambu ya. Biasanya ada ular poros atau ular kobra, biasanya ada di situ. Akhirnya saya berhenti, tapi masih nebang di areal, karena itu dampurannya itu gede banget. Saya menebang yang bagian luar lah, wong mata ya sambil ngayal macam-macam. Saya nemu harta karun kayak apa, lumayanan. Pikiran-pikiran orang lalu, lumayanan, butuhan lagi banyak, anak juga bentar lagi mulai TK. Itu sambil ngosok-ngosok saya menghayal yang macam-macam. Nah, pas di selagan bambu ini kan palang-palang itu banyak, nggak terlalu rapi sih. Mau saya lihat juga, tadinya nebangnya itu milih-milih yang bagus-bagus dong. Itu ada bambu yang modelnya unik. Kalau teman-teman yang suka bambu unik biasanya tahu yang namanya tumpang sari, ada macam-macam sabdo dan lain-lain. Itu modelnya kayak gitu. Jadi rosnya itu ini yung dempet kabeh. Aturan kan umumnya segini-gini ya. Itu tuh dempet, jadi segini ros numpuk semuanya dan bentuknya itu melonjor begini. Kayak nggak biasa lah. Apik temen ya, akhirnya saya potong. Bambu itu saya potong. Maksudnya, buat punya buat pajangan di rumah. Saya potong bambu itu. Saya mulai jangan-jangan perkaranya gitu kan ya. Terus dimanain bambunya? Dia saya kayaknya udah bawa pulang apa belum, katanya begitu. Dicari-cariin di area situ, tapi potongannya ada, lebihannya bambu tersebut malah udah dipotong karena Taswid minta. Jadi 180-an Gus, kalau kamu ada bambu lebih bawa ke tempat saya buat lanjaran kacang panjang katanya di sawah. Akhirnya kamu buat bangku sama buat permintaannya Taswid. Iya wongnya enggak ada, orang 3 gawa numpuk doang sampai sekarang. Taswid angel tuh. Akhirnya aduh, bambu yang itunya mana? Nggak ada. Saya nongkrong dulu sebentar di situ, meminta bambu. Wong ini Agus saja lagi kangelan, banyak ada masalah di sini. Saya nggak tahu yang begitu-begitu. Wis lah, jadi apa nebang bambu? Enggak, saya nggak jadi. Besok-besok hari aja kalau udah libur. Wong tadi kan pagi saya kerja. Saya balik lagi ke tongkrongan bocah-bocah. Nah, itu ternyata dapat telepon lagi. Agusnya? Bukan. Siapa? Ada ini si Tuying dapat telepon, dapat Tuying. Yang ke Tuying mana? Suruh ke sana. Itu yang nelpon itu Agus. Suruh ke rumah. Malah apa sih? Biasa nggak ada bojo, istri itu nggak ada. Akhirnya, yung melu yuk. Ora wis. Aku lagi ada perlu di rumah, aku bilang gitu. Wong masalah kayak gitu biasanya kamu, aku males kalau padahal itu bisa dapat cerita ya. Tapi udah capek banget lah. Akhirnya ke sana saya dapat ceritanya malam. Pas udah ke sana, ternyata istrinya lagi kayak mendelik-mendelik begitulah. Dia itu kesurupan sih enggak, tapi ngelihat sosok katanya gede banget dan mirip kayak lagi malam itu. Itu sore hari. Jadi dia itu lagi mandi. Oh, ini udah beda hari berarti ya? Iya, beda hari, bukan yang malam. Berarti siangnya lah, sorenya. Mandi seperti biasa. Kalau anaknya udah mandi, dia gantian mandi. Nah, mandi sambil ngucek-ngucek. Ya udah telanjang sebenarnya. Sayangnya kan telanjangnya kan nggak diceritain kayak apa kan. Lagi ngucek-ngucek pakaian begitu kan. Ompolnya anaknya, bekas ompol anaknya sambil nyanyi senengnya kan India Jadi ada yang sering begitu ibu-ibu mau ya pakai pakaian dulu, jangan telanjang tapi sambil nyuci nggak apa-apa. Kadang kan wis jabra, gondal gandul serak begitu. Dia nyanyi India. Ada yang dehem terus di luar kamar mandi. Jadi dikit-dikit, tak kira dikiranya suaminya si Agus. Tapi lagi-lagi dia nyuci lagi meres, tapi nggak masuk. Kalau suaminya mau ngadain, saya juga nggak dikunci dari dalam, mau rumah-rumah sendiri gitu kan biasanya. Mah, atau apa gitu kan. Panenggene apa di kebun apa di mana itu
bisaan aja ya. Itu kok nggak masuk nungguin itu orang godain, tapi gimana sih? Tapi nggak ada suara motor datang, nggak ada apa. Di situ cuman ada anak kecil sama mertua. Tapi itu ada suara laki-laki. Sebenarnya mulai gelisah, masa iya sih ada tetangga nyampe masuk ke rumah begitu kan? Apalagi ke area belakang kan saru. Nyuci lagi wis karena memang senyap. Ada suara lagi. Mas, ya. Sampai di luar, pan apa sih? Pan ngising, katanya seperti itu. Karena di dalam juga ada WC-nya, pan ngising. Kori mancing baik, kalau mau buang air tinggal masuk aja. Tapi nggak ada sautan sama sekali. Akhirnya itu istrinya sebut saja namanya ya siapa ya, Cinta wis ya. Si Cinta itu buka pintunya. Penasaran, kok nggak masuk? Itu nggak ada siapa-siapa. Itu pas udah sembuhnya cerita begitu. Jadi sempat kayak orang kesurupan lah, kata Mas Tuying. Pas dibuka begitu, kok nggak ada siapa-siapa. Akhirnya karena takut dan di situ juga nggak ada cowok lain, dibukalah. Dan pintu itu sebelah samping belakang lah sini. Dibuka agak ya paling 2 jengkal lah begitu. Ya kalau ada orang pasti gampang ditutup begitu. Nyuci lagi, usrak-usrak begitu. Saya itu ya perasaan aku jadi langsung merinding set, dan baunya bau ini singkong bakar. Pertama itu bau singkong bakar tipis. Lama-lama tuh jadi nyengat banget, bau singkong bakar banget. Akhirnya kok kayak mata kiri saya ketarik ke arah itu pintu yang terbuka. Di situ itu yang saya lihat. Jadi nggak curiga itu makhluk tadinya. Wong ada sepatu bot warna hitam di situ, cuman di luar pintu. Terus ada gentong kuna. Itu juga rumah lama kan. Tapi ya orangnya ya itu pas di tengah-tengah pintu, disakanya begini, ada yang hitam tinggi begitu ya. Ternyata itu kaki, tadinya enggak. Cuman hitam doang begitu kan. Saksu tapi tambah merinding, saya udah berhenti nyuci, malah tak cipreti. Apa sih kayak gitu, dan mulai tahu itu bukan orang, bukan kita cipreti. Apa sih, lu nggak mana sih aja ganggu nih, tapi kelalen orang ditutupi gitu loh. Apalagi makhluk udah ditutupin tembok aja masih bisa ngeliat kan. Saya cipretin begitu, dia tambah ada suara begitu. Wah, lu wedine kayak apa, takutnya udah kayak apa, dan nggak berani nengok ke atas. Tapi karena nggak pergi-pergi, saya mau baca apa di sini kan. Yang penting aku dalam hati, ya Allah, supaya ini makhluk pergi. Ternyata itu bukan suaminya. Ternyata itu cuma kaki satu. Jadi kalau pintu itu dia satu itu di yang mintum buka, yang lain itu kayak ditembok semuanya badannya. Pasti diurut-urutin. Mas, lama-lama tak berani-beraniin ya Mas, tak keliatin jempol apa itu ketutupan sama wulu kabeh, bulu semua, dan lebat banget kayak gitu kan. Mungkin kalau waktu itu dia belum membesar katanya, cuman ya ada segede ini mungkin kakinya, dan itu sebatas pintu kamar mandi itu baru ketemu dengkul, tapi nembus merayang ke sana. Jadi kayak kamar mandi itu lagi gigi, kelihatannya seperti itu. Itu calingnya kan kata mereka ya, yang lihat juga kata si Mbak Cinta itu calingnya loro dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Wow, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi akhirnya saya nyebut, tolong bapak tua, mbok tua, tolong. Mbah. Ada caling apa nggak ngeganggu gitu? Apanya? Calingnya. Ngopi kan gitu nendang. Aksesoris. Bisa dilepas. Ya improv kan seperti itu. Aksesoris. Bahasa seperti itu juga mungkin ada di kalangan mereka, stylistnya kan ada. Kayak anting banyak bisa betul, dilepas. Bisa, gitu kan, ya. bisa. Oh iya benar. Iya, yang kadang-kadang yang lampai itu kan bisa ditaruh, cantelin. Ada. Terus akhirnya gimana? Ya, akhirnya apa? Saya itu benar-benar ketakutan. Saya nyebut cuman bapak tua, mbok tua tolongi, masih muda Mas, masih muda. Lah mertuanya kan memang lagi sakit ya, jalannya susah. Apa dengeran di pucuk kena ngapa sambil nyeracok, rame berisik, tinggal ngumbah, nyuci tinggal nyuci, kayak lagi dapat kena, kayak lagi diapain aja. Dia tuh ternyata tembok. Ya lo kan bocah lagi apa pas sudah nyampe situ, lagi ngapain ini sudah, padahal anaknya ning pojokan, itu lagi kedeselan takut, bener-bener kayak gini, kayak orang mau lari tapi mepet ke tembok nggak bisa, itu nyebut, digobyuk banyu, sama ini kan ada gentongannya yang buat mandi itu,
ember yang gede hitam itu. Gabluk. Sadar bocah sadar. Itu baru mama tolong itu nyikep kakinya. Dia jalannya aja susah ya. Mana semingkir ki angel ini susah mau jalan, ada apa? Anak gandaruwo mana gandaruwo, ada gandaruwo endi kayak saat itu katanya masih jadi ngeliatin mereka berdua aja sembarangan mawedi takut jadi takut berdua mending memang iya kalau takut ditemenin mending, kalau malas ditemenin nggak bakalan tetap nggak berangkat kan seperti itu. Akhirnya saya itu nggak tahu ya Mas, waktu itu udah nggak inget banyak lah, adanya keliengan tok dan nggak tahu ya di kamar, nggak tahu yang nolongin emak apa manggil tetangga. Pingsan nggak nyadar gitu ya? Iya nggak nyadar saya tuh pingsan atau ngapain, bangun saya udah ada jenengan, katanya seperti itu. Udah ada maksudnya, padahal rentangan waktu disembuhin lah ya ada di situ, dia memang gerak, memang dia ngomong nyeracau macam-macam. Tapi dia nggak nyadar, tapi udah dipakein baju. Itu pertanyaannya tadi. Iya, kalau enggak ya aku enak Bro Tuying. Iya, aku bakal nanya macam-macam ke Bro Tuying kan, kayak apa gitu kan. Enggak sih. Terus tapi cenderung nanya memang. Akhirnya emang apa? Kono kaya joluke pirang-pirang, mintanya macam-macam dan maunya tuh di ningkring terus. Dan bukan di kamar, mintanya yang tempat yang lembab-lembab yang kotor-kotor itu lebih. Dia sukanya yang gelap-gelap kayak gitu, yang lembab gitu, kayak gudang nggak kepake tapi bawahnya emang kena cucuran hujan bangsanya kayak gitu lembab gitu. Macam-macam bae umai aku katanya, macam-macam bae umai aku dibuang, dipotong. Rumah apa? Ternyata yang potong suaminya sendiri. Bambu itu yang sap-sapan begitu loh. Akhirnya kan jadi, kamu mau memotong bambu di mana? Di sana belakang rumah. Ada bambu sing unik nggak? Ada yang unik nggak? Yang beda itu. Jadi ya, terus primen kayak akhirnya digituin sama tuh, mau ditancepin lagi apa digeletakin ke situ. Cuman karena memang takut ya, dia juga iseng-isengan gangguin sama orang-orang yang gampangannya lemah lah seperti itu. Akhirnya bisa diomong, bisa diusir, bisa dikeluarin dari badannya kayak gitu kan, sembuh jing. Iya, akhirnya dilalai saya ngobrol kedengeran sama si tadi istrinya. Perkaranya kenapa? Sebabnya yang diomong sore orang mikir katanya. Kalau apa-apa udah dibilang harus misi-misi dulu, lihat-lihat, jangan gampang lihat yang unik atau apa bagus-bagus itu, jangan-jangan rumahnya kayak gitu kan. Akhirnya gimana? Dibalikin lagi Bang? Enggak dibalikin. Hilang. Ada sih, masih ada. Cuman udah nggak buat rumah, udah ketahuan kan. Artinya kalau misalnya kan ada kawan-kawan yang senang bambu-bambu unik atau sesuatu, bisa jadi di dalamnya itu seperti itu. Walaupun memang dari sisi seninya kan ada, terus khasiatnya ini jangan-jangan yang bermain itu kan nggak tahu kita kan seperti itu. Ya, benar. Itu aja sih. Oke. Berarti bambunya masih ada sekarang? Masih. Rencananya mau diapain? Rencananya mau dibikin bangku atau apalah, buat hiasan senderanya gitu. Buat kayak tanduknya gitu. Ya. Bro Ayung, terima kasih. Iya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Mas Agus dan keluarga terima kasih atas pengalamannya gitu. Kita pasti ambil yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh, terutama berhubungan dengan bambu tadi. Baik, itu aja dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya. Yang lagi sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.